Film diawali dengan menampilkan seorang ayah dan putranya yang sedang mencari uang dengan menggali beberapa kuburan tua. Menurut cerita orang di sana, tempat itu sangatlah angker dan berbahaya. Namun pernyataan itu diacuhkan oleh ayahnya yang bernama Yan King dengan alasan bahwa ia lebih baik modar dalam keadaan ketakutan daripada modar dalam keadaan lapar. Yan King lantas kembali melanjutkan aksinya. Namun tiba-tiba Yanzi putranya dikejutkan dengan kemunculan sebuah peti di depan matanya. Namun untungnya itu hanyalah halusinasinya saja. Selang beberapa saat Yan King beres menggali, dan ketika dibuka ternyata di dalam sana full berisikan perhiasan serta giok dan juga emas. Saat itulah kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Namun seketika wajah Yan King kembali berubah setelah tak sengaja menemukan sebuah bantal dari batu giok. Lantas scene berpindah di dalam sebuah gubuk yang sangat tak terawat. Tiba-tiba terdengar suara rintihan seorang perempuan yang mana ternyata setelah dicek cakep banget cuy. Yan King yang merasa kalau dia sanggup memberikannya nafkah, ia pun berniat untuk mempusreng gadis itu. Yanzi putranya berusaha menyadarkan sang ayah. Namun karena udah kepingin banget, Yan King pun tetap mempusrengnya. Namun baru juga secelup ternyata itu hanyalah hayalannya. Dan Yan King sebenarnya masih berada di dalam peti. Yan King yang ketakutan pun segera pergi meninggalkan Yanzi. Lantas beberapa saat setelah mencari ke beberapa sudut, Yanzi pun melihat sang ayah yang tengah bersimpuh di tanah. Dan setelah itu ternyata si Yan King ini udah dalam keadaan cangcurupan. Singkat cerita, 40 tahun kemudian berlatar di sebuah gedung tua, 3 orang pelancong terlihat tengah beristirahat di sana. Lantas seorang warlock berbincang dengan seorang pelancong yang ternyata berprofesi sebagai tukang kunci. Kita sebut saja namanya Pak Kuncen. Mereka bertiga berencana untuk pergi ke makam kuno. Namun pedagang ini pun menceritakan kejadian seperti di awal film tadi dan menegaskan pada si Kuncen untuk jangan pergi ke makam kuno tersebut. Namun setelah panjang lebar bercerita, Pak Kuncen pun tetap pada pendiriannya. Lagi pula kedatangan mereka bukannya karena ingin mencari harta, melainkan karena atas undangan rekan seperguruannya. Esoknya mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun mereka bertiga berpencar mungkin agar tak membuat curiga para warlock. Lalu malamnya mereka pun tiba di suatu tempat kosong. Dirasa situasi di sana sudah cukup aman, Kuncen kemudian menyuruh kedua muridnya untuk melepaskan penyamarannya. Yang gadis ini bernama Yunhan, sementara pemuda di sebelahnya bernama Wang. Mereka adalah saudara seperguruan dari dinasti Ming ternyata. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, orang yang mengundang mereka kemari pun datang. Kita sebut saja namanya si Paman. Dengan mempelajari petunjuk dari kertas yang ia bawa, si Paman pun menjelaskan bahwa tujuan mereka diundang ke sini adalah untuk mengambil sebuah bantal giok yang sering dibicarakan oleh guru mereka dulu. Bantal tersebut ternyata merupakan kunci masuk ke tempat harta utama yang berada di sekitaran makam kuno tersebut. Dan diketahui harta tersebut dari peninggalan Mago. BTW Mago sendiri adalah dewi raksasa, pencipta gunung dan laut. Paman pun menjelaskan kalau suatu hal buruk akan terjadi karena bantal giok tersebut kini dikuasai oleh seorang oknum jenderal polisi yang bernama Luoman. Namun karena keterbatasan pengetahuannya, polisi itu belum menemukan gunung harta itu. Dan supaya tak terjadi hal yang mengerikan, Paman berniat untuk mengambil bantal giok itu untuk membuka gerbang pintu menuju gunung harta dan kemudian mengambil hartanya tersebut. Pak Kuncen tentu menolak karena hal ini sama saja mencuri, dan jika hal itu dilakukan akan ada karma yang harus mereka tanggung. Seketika Pak Kuncen pun mengambil gambar-gambar yang dibawa si Paman dan merusak gambar tersebut. Karena jengkel, Paman pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Namun ketika sampai di luar, dia kemudian dihadang oleh kedua muridnya. Mereka menyampaikan permohonan maaf atas tindakan Pak Kuncen dan berinisiatif untuk membantu si Paman lantaran setuju dengan pendapatnya. Akhirnya malam itu juga kedua murid Pak Kuncen pun memutuskan untuk mengambil bantal giok di kediaman Luoman. Setibanya di sana, Yunhan kembali menggunakan teknik penyamarannya dengan menjadi seorang penjaga. Sementara di sisi lain, Wang
bertugas untuk mengambil bantal giok tersebut dari atas. Gak lama dari situ Yunhan akhirnya bisa memasuki ruangan dan terlihat sosok Luoman yang sedang berbincang dengan seorang pihak asing. Mereka pun membicarakan peluang-peluang untuk bisa mendapatkan harta peninggalan Mago. Luoman pun menyiapkan beberapa meriam agar harta peninggalan Mago bisa dengan mudah dibuka. Dan dari hasil penemuannya nanti Luoman akan menjualnya kepada pihak asing ini. Mendengar hal itu Yunhan yang sedang menyamar pun merasa benar-benar kaget. Di sisi lain terlihat Wong yang sudah berhasil masuk ke ruangan peti. Ia melihat sebuah rantai yang mengikatnya. Karena merupakan tukang kunci, Wong dengan santuinya ia pun membukanya. Dan hal itu seketika membuat bantal gioknya menyala. Lantas sesaat kemudian seorang ajudan memberitahukan bahwa bantal giok milik Luoman menghilang. Luoman pun kaget dan menyuruh semua orang untuk turut mencarinya. Lantas di sebuah sudut mereka pun harus berhenti karena tak menguasai lokasi. Hingga akhirnya mereka jadi terpojok. Beruntungnya sang paman datang di waktu yang tepat sehingga mereka bisa berhasil keluar dari sana. Setelah kejadian itu Pak Kuncen pun memarahi mereka berdua akibat kelakuan cerobohnya mau membantu mengambil bantal giok tersebut. Yunhan menjelaskan bahwa aksinya dirasa sudah cukup benar. Pasalnya ia mendengar sendiri kalau Luoman menginginkan harta tersebut untuk dijual kepada pihak asing. Di matanya Luoman adalah seorang pengkhianat karena berniat bersekongkol dengan pihak asing. Namun meski sudah mendengar hal itu, Kuncen tetap pada pendiriannya dan akan pulang ke kota asalnya besok. Lantas keesokan harinya mereka berempat pun berjalan menuju gerbang kota. Namun di sana mereka melihat para petugas yang sudah menutup gerbang akses keluar kota atas perintah Luoman tentunya. Sempat terjadi perdebatan antara warga dan petugas sampai-sampai Luoman tega menjedor salah seorang dari mereka, yaitu si Pak pedagang yang kemarin sempat berbincang dengan Pak Kuncen. Melihat hal itu Pak Kuncen pun langsung tersadar kalau Luoman ini adalah orang yang berbahaya. Dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk tak jadi pulang dan memilih untuk mencari harta peninggalan Mago tersebut. Mereka pun kembali ke bangunan yang semalam. Di sana terlihat sebuah peralatan milik mendiang gurunya yang akan dipergunakan guna mencari harta karun Mago nanti malam. Lantas malam harinya terlihat mereka yang sudah melakukan perjalanan, dan setelah berjalan cukup jauh mereka pun beristirahat di tengah hutan sambil menunggu titik bulan berada tepat di tengah-tengah. Sembari mengisi kekosongan, Wong pun mulai berbicara dengan si paman mengenai asal-usul legenda harta itu. Namun ternyata si paman gak mengetahui secara detail karena hanya mendiang gurunya serta Pak Kuncen yang tahu kebenarannya. Malam semakin larut, terlihat di sana Wong yang sedang berjaga. Lantas sesaat kemudian ia pun melihat seorang gadis cantik di tepi danau yang akan membersihkan diri. Ia sempat menutup matanya, namun karena sayang dilewatkan ia pun kembali meliriknya. Namun ketika dilihat kembali, gadis itu telah menghilang dan hanya menyisakan sepatunya saja. Namun ternyata itu hanyalah mimpi, dan kita pun akhirnya tahu kalau bantal giok itu dapat memberikan mimpi yang indah-indah. Lantas tepat di pukul 12 mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga mereka tiba di dalam sebuah gua. Terlihat di sana ada patung Mago yang dipercaya masyarakat adalah pintu menuju harta karun Mago. Dengan sarung tangan milik mendiang gurunya, pintu itu pun bisa terbuka oleh Pak Kuncen. Mereka pun memasukinya. Dan saat mereka di dalam, terlihat di sana seperti ada sebuah desa yang tampak aneh. Lalu gak lama kemudian, kompas milik Pak Kuncen pun error, disusul dengan lampu obor yang tiba-tiba saja padam. Kemudian tampak sekelompok makhluk yang diyakini bukanlah manusia biasa. Pak Kuncen pun memerintahkan muridnya untuk segera menutup mata dan menahan napas. Lantas sesaat kemudian, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dan mereka menemukan sebuah danau yang di tepi danau itu terdapat sebuah rakit dan juga peti. Mereka pun menaikinya.
Namun setelah sampai di tengah danau, Pak Kuncen menjelaskan bahwa sekarang mereka sudah memasuki alam lain dan terlihat di atas sana kalau bulan menjadi dua. Semakin mereka mengarungi danau itu, kompas pun semakin tak karuan. Di sana si paman menduga bahwa mungkin makam itu ada di bawah rakit mereka. Wong pun diperintahkan untuk pergi menyelam ke dasar danau dengan menggunakan tali. Setibanya di dasar danau ternyata benar terdapat sebuah prasasti di sana. Lalu tiba-tiba kekacauan pun mulai terjadi. Rakit yang mereka tumpangi mulai terguncang bersamaan dengan putusnya tali pengaman Wong, dan tiba-tiba muncul pusaran air yang akan menggulung mereka. Lantas setelah mereka tersadar, ternyata mereka sudah berada di dasar danau yang udah mengering. Lalu mereka berempat pun akhirnya berhasil berkumpul kembali dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Mereka pun kembali menemukan sebuah kuil dan melihat lonceng raksasa serta lukisan yang ada di dindingnya yang menjelaskan tentang teka-teki untuk masuk ke tempat harta itu tersimpan. Namun hal yang membagongkan terjadi, di mana ternyata si paman keceplosan kalau ia sebenarnya anak buah Luoman, dan perjalanan mereka sampai sejauh ini ternyata hanya dimanfaatkannya untuk membuka jalan bagi Luoman yang dikirim si paman melalui sebuah hewan lipan ini. Benar saja, tak lama kemudian pasukan Luoman pun menyergap mereka, sehingga mau nggak mau si Kuncen harus mengikuti perintah Luoman. Kemudian tahap demi tahap mereka lewati hingga tibalah di ruangan kunci yang terdapat sebuah peti. Dengan menggunakan bantal giok sebagai kuncinya, terbukalah sebuah jalan bawah tanah. Lantas setelah menelusuri jalan itu, mereka pun kembali dihadapkan dengan sebuah pintu besar lagi, dan singkatnya Pak Kuncen pun kembali bisa membukanya. Lantas ketika mereka masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka semua pun terkejut dengan begitu banyaknya emas di sana. Saat semua orang sibuk dengan kegembiraannya, terlihat si paman yang akan menaiki sebuah tangga. Pak Kuncen pun mengikutinya. Dan setibanya di atas, ternyata di sanalah kediaman Dewi Mago. Dari sini baru diketahui jika sosok Mago ini bisa mengabulkan permintaan seseorang. Dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh si paman karena ia sudah lelah dengan penyakit yang dideritanya. Pak Kuncen pun mencoba menghalanginya, namun tiba-tiba dia terikat oleh kain dari berbagai penjuru. Suara berbisik kemudian terdengar yang mengatakan bahwa Pak Kuncen serta ayahnya adalah seorang pencuri. Dan ternyata memang benar, Pak Kuncen ini adalah Yanzi atau putranya Yan King yang ada di awal film. Pak Kuncen pun segera bertaubat dan meminta maaf kepada Dewi Mago. Lantas muncullah sosok Mago yang asli. Di waktu yang sama, untungnya kedua muridnya tiba, dan dengan bantuan keduanya mereka pun berhasil mengalahkan Mago. Seketika seluruh bangunan tersebut bergoncang dengan cukup hebat, dan mereka bertiga memutuskan keluar dari sana dengan masuk ke dalam sebuah peti. Di sisi lain, Luoman yang penasaran dengan cahaya yang ia lihat malah terpaku bersama seluruh prajuritnya. Di akhir film, kita pun diperlihatkan Pak Kuncen beserta muridnya yang sudah berada di permukaan dengan Wong yang berhasil membawa beberapa kilo emas.